Reno menoleh ke belakang dan menatap datar gadis yang duduk anteng di jok belakang motornya. "Turun," ketus Reno, semakin menatap datar gadis itu. "Anterin aku pulang," ucap Ahra, tidak peduli dengan ucapan ketus Reno. Reno menghembuskan nafas pelan, mencoba untuk sedikit tenang sebelum berbicara dengan gadis yang selalu berhasil membuat ia darah tinggi. "Ogah anterin kamu. Cepetan turun dari motorku," ucap Reno, masih dengan nada ketusnya. "Ya Allah Reno, tinggal anterin sampai rumahku aja apa susahnya sih?" ucap Ahra yang mulai kesal pada pria di hadapannya. "Kalau begitu apa susahnya nungguin taksi atau gojek? Ogah, aku anterin kamu pulang, turun cepetan," kekeh Reno, tetap tak ingin mengantar Ahra pulang. Ahra terdiam, menatap datar pada Reno yang kini berniat untuk kembali mengenakan helmnya yang sempat tertunda tadi. "Ah," pekik Reno saat Ahra mencubit pinggangnya. "Anterin aku pulang. Males kalau harus nungguin taksi atau ojek. Keburu malam nanti," ucap Ahra tanpa rasa bersalah masih mencubit pinggang Reno. "Woi, ini tangan apa capit kepiting sih? Aduh, lepasin, sakit tahu," ucap Reno berusaha untuk melepaskan cubitan Ahra dari pinggangnya. "Anterin pulang kalau gitu," ucap Ahra, semakin mencubit pinggang Reno. "Ah, iya lepasin dulu," ucap Reno dan mengusap pelan pinggang sebelah kanannya yang terasa sakit. Reno mendengus kesal, lalu memakai helmnya. "Kenapa gak minta om buat jemput kamu sih?" ucap Reno lalu menyalakan mesin motornya tanpa memindahkan ranselnya ke depan dada. Masih setia di punggungnya. "Papaku ada rapat dadakan sore ini. Jadi..." "Reno?" teriak Ahra, tak menyelesaikan ucapannya karena Reno yang sudah menarik gas hingga hampir membuat ia jatuh dari motor dan refleks memeluk erat pinggang pria itu. Di sisi lain, Gilang dan Rena berjalan di dalam mall untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan oleh gadis itu. "Udah selesai?" tanya Gilang saat melihat Rena mengambil buku gambar dan pewarna cair, karena miliknya di rumah telah habis. Mumpung omnya ada, jadi ia bisa meminta untuk omnya itu yang membayar. Maklum, keponakan tersayang. "Udah om, ayo," ajak Rena, dan berjalan ke arah kasir. Setelah membayar belanjaan keponakannya, Gilang dan Rena pun segera keluar dari toko itu untuk pulang. "Gilang, Rena," panggil seseorang yang kini berada di belakang dua orang itu. Rena dan Gilang menoleh, menatap Bella dan Firza yang telah berada di belakang mereka, menatap dengan senyuman di wajah. "Halo, Tante, Om," sapa Rena pada Bella dan Firza. "Halo juga Rena, kapan datang?" tanya Firza pada Gilang. "Kemarin Kak," jawab Gilang. Firza hanya berohria tanpa suara mendengar hal itu, sedang Rena menyipitkan matanya menatap Bella dan Firza. "Om dan Tante ngapain di sini? Tumben jalan-jalan berdua. Kirain tadi Om pergi jemput Ahra di sekolah," ucap Rena, membuat sepasang suami istri itu saling bertukar pandang. "Sesekali jalan-jalan berdua tidak apa-apalah. Dan soal Ahra, mungkin saat ini sudah ada di rumah," ucap Bella, semakin membuat Rena menyipitkan matanya, sedang Gilang mulai memiliki firasat buruk tentang hal itu. "Mungkin. Maksudnya apa Tante?" tanya Rena penasaran. "Tante tadi minta dia buat nebeng sama Reno, dan syukurnya kamu ada di sini sama Gilang. Jadi Tante gak sia-sia minta Ahra buat diantar sama Reno," jelas Bella dengan senyum merekah di wajahnya. Rena terdiam mendengar hal itu. Firasatnya mulai buruk lalu menatap pada Gilang yang juga menatapnya. "Ada apa?" tanya Gilang dengan menaikkan sebelah alisnya. "Aku tidak yakin kalau dia baik-baik saja," ucap Rena, membuat sepasang suami istri itu mengerutkan keningnya, sedang Gilang menelan salivanya dengan susah payah. Sepertinya dugaannya benar, jika Ahra dan Reno masih tidak akur. "Woi, kamu mau buat aku mati sesak nafas ya?" tanya Reno dengan kesal pada wanita yang memeluknya dengan sangat erat. Beberapa orang mulai menoleh ke arah mereka, menatap dengan aneh.
Reno menghentikan motornya karena lampu lalu lintas yang menunjukkan warna merah, membuat ia mau tak mau berhenti. Terlebih posisinya sekarang berada di tengah. Di samping kirinya ada motor, dan di samping kanannya ada mobil dengan jendela kaca yang terbuka, membuat seseorang di dalam mobil dapat mendengar suara teriakannya tadi. "Lepasin, aku sesak woi," teriak Reno lagi. Ia tak peduli jika semua orang di lampu merah itu menatap ke arahnya. "Gak mau? Nanti kamu tancap gas, kan aku bisa jatuh," ucap Ahra, semakin memeluk erat pinggang Reno. "Ya Allah, aku gak mungkin lakuin itu di lampu merah. Jadi lepasin dulu Pak, sesak tau gak? Yang ada aku mau ke kantor polisi karena ditilang kalau nancap gas saat lampu merah," ucap Reno frustasi. Nafasnya benar-benar terasa sesak karena Ahra yang memeluknya begitu erat. Ahra membuka matanya yang sedari tadi terpejam, lalu menatap sekeliling dan melepaskan pelukannya. Reno bernafas lega saat pelukan di perutnya terlepas, sedang Ahra mengusap pelan keningnya. "Kasar banget sih jadi cewek. Jangan-jangan kamu bukan anaknya Tante Bella lagi. Atau mungkin kamu anak macan," ucap Reno, lalu menarik nafas dalam-dalam sebelum Ahra kembali memeluk erat perutnya, seolah ingin mencekiknya. "Emang," jawab Ahra, seketika Reno menoleh padanya. "Kamu beneran anak macan?" "Pantes saja sikapnya barbar," ucap Reno tidak percaya dan memekik saat Ahra mencubit kembali pinggangnya. "Iyalah, aku anak macan. Kan mama aku cantik," ucap Ahra menarik tangannya yang mencubit pinggang pria di hadapannya. "Apa hubungannya?" ucap Reno, mengusap pelan pinggangnya yang lagi-lagi menjadi sasaran tangan yang seperti capit kepiting itu. "Macan, yang artinya mama cantik," jelas Ahra dengan menaik turunkan alisnya. Reno memutar bola mata malas mendengar hal itu, meski Ahra tidak melihatnya. Sedang para pengendara di lampu merah itu menahan tawanya, melihat pertengkaran dua remaja SMA itu. Reno menatap ke arah lampu lalu lintas, lalu menyunggingkan senyumnya. Sedang Ahra yang tidak tahu apa-apa masih setia melipat tangan di dada dan tersentak saat Reno lagi-lagi menancap gas tanpa aba-aba. "Reno sialan!" Sementara itu, Gilang dan Reno dalam perjalanan pulang, setelah tadi berbincang sedikit dengan Bella dan Firza. "Rena, besok lusa kan libur. Mau gak jalan-jalan ke taman hiburan? Habisin waktu bareng sebelum Om pulang lagi ke Singapura," ucap Gilang. Sesekali melirik Rena lalu fokus kembali ke jalan. "Oke deh Om, cuma kita berdua kan?" tanya Rena, menatap Gilang yang begitu fokus pada jalan. "Ya, dari kamu aja, mau ajak siapapun juga boleh. Bahkan kalau mau ajak Reno juga boleh," ucap Gilang tanpa menoleh pada Rena. "Ah, gak usah, ajak kakak namanya cari mati Om." "Gak usah ajak Kak Reno, nanti malah gak seru," ucap Rena. Ia tidak ingin kakaknya itu ikut. Pasalnya kakaknya itu pasti akan selalu melarangnya ke tempat-tempat yang ia sukai. "Ya udah, kita berdua aja deh kalau gitu," ucap Gilang, lalu menghentikan mobilnya saat tiba tepat di depan rumah Rena. "Makasih ya Om buat hari ini. Gak masuk dulu baru pulang?" tanya Rena, mendapat gelengan kepala dari Gilang. "Gak usah, Om buru-buru soalnya," ucap Gilang, lalu mengusap pelan kepala Rena. Rena diam membisu saat tangan Gilang mengusap kepalanya yang perlahan-lahan turun ke pipinya. Jantung Rena mulai berdetak 2 kali lebih cepat, hingga ia dapat merasakan jika pipinya memanas. "Loh, pipi kamu merah lagi," canda Gilang, yang semakin membuat wajah Rena merona hingga ke telinganya. "Ih, Om ngeselin," ucap Rena lalu membuka pintu dan berlari keluar dengan wajah merona merah. Gilang diam, mengerjapkan matanya beberapa kali lalu tertawa. Gilang menyalakan mesin mobilnya, lalu pergi dari rumah Revan untuk kembali ke rumahnya, mengerjakan sesuatu yang tertunda. Sedang Rena berlari cepat menaiki anak tangga dengan wajah merona merah, membuat sang ibu yang duduk di sofa menatap aneh pada anak gadisnya. "Ada apa dengannya?" tanya Hana pada dirinya sendiri, lalu kembali menonton TV.